Bab 1. Hari pertama kerja. Leonardo Valentino. Pria yang memiliki tatapan yang tajam itu menatap seorang wanita di depannya dengan dingin dan datar. "Siapa namamu?" tanya Lian dengan wajah dinginnya melihat wanita di hadapannya yang tidak berani menatap pria itu. Auranya saja menyeramkan. Abeleza, yang lebih suka dipanggil Abel, duduk di hadapan Lian dengan perasaan gugup yang memuncak. Kepalanya tertunduk, tak berani menatap mata Lian yang menusuk ke arahnya. Tatapan dingin Lian, yang tampak seolah mampu melahapnya, menyergap dirinya. "Abeleza tapi bisa dipanggil Abel, Tuan," ucapnya dengan suara yang tercekat. "Kamu tahu tugasmu apa di sini?" tanya Lian, dan suaranya itu benar-benar membuat Abel jadi takut dan merasa berdebar. "Tahu Tuan, menjaga seorang anak bayi," jawabnya membuat Lian mengangguk kecil. Lian melemparkan sebuah surat peraturan kepada Abel. Wanita itu mengambilnya dan membaca isinya dengan seksama. "Semua itu peraturan yang harus kamu ikuti," titah Lian tanpa ingin ada bantahan dari Abel. "Baca dan kamu harus mengikuti semua aturan di sana." Titahnya membuat Abel melihat apa saja peraturan kediaman itu dan aturan-aturan lainnya. "Gila, ini aturan atau surat wasiat?" Batin Abel melihat betapa panjangnya isi yang ada di kertas itu. Dia membaca satu persatu dan menelan salivanya dengan susah payah saat melihat apa yang ada di depannya itu. "Ini beneran. Peraturannya sebanyak ini." Batin Abel lagi. Diam-diam dia merasa menyesal sudah mengikuti saran bibinya untuk bekerja di sini. "Waktumu 5 detik. Jika tidak ditandatangani, maka keluar dari rumah ini dan pergilah," ucap Lian, dan baru saja hitungan ke 1 tanpa banyak kata Abel langsung menandatanganinya. Lian melihat Abel yang dengan cepat menandatanganinya tersenyum menyeringai. Setelah itu dia mengambil surat perjanjiannya. "Ingat, kamu tidak boleh keluar dari mansion ini tanpa izin dariku," ucap Lian mengingatkan Abel. Abel menganggukkan kepalanya dengan patuh. Wanita itu tidak punya pilihan selain bekerja di sini. "Yang pertama, kamu yang akan bertanggung jawab penuh atas putraku. Jika terjadi sesuatu padanya, kamu yang akan merasakan sakitnya berkali-kali lipat," ucap Lian, mengingatkan Abel. Abel bergidik mendengarnya. Tidak percaya dia bekerja dengan orang seperti ini. "Sial, Bibi tidak mengatakan jika bosnya seseram ini." Batin Abel yang hanya bisa mengiyakan saja apa yang Lian katakan. "Kamu harus memastikan anakku asinya terpenuhi. Mengerti?" Abel menganggukkan kepalanya lagi. Dia harus mengikuti semua aturan yang Lian berikan. "Jika kamu berani berbuat sesuatu di mansion ini, bersiaplah menanggung akibatnya." Abel sangat takut. Mendengar peringatan itu saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Benar-benar menyeramkan. "Jawab! Aku tidak mempekerjakan orang bisu!" bentaknya membuat Abel gelagapan. "Baik, Tuan," jawab Abel dengan patuh. Tampak Lian tersenyum puas. Dia beranjak dan meminta Abel ikut dengannya. Abel mengikuti kemana langkah Lian membawanya. Pria itu memasuki sebuah kamar yang mendominan serba hitam dan abu-abu. Suara tangisan bayi terdengar dan ada boks bayi di sana terlihat dan seorang wanita yang berpakaian pelayan juga yang berdiri di sebelah boks bayi itu. "Tuan," sapa pelayan itu saat melihat sang tuan datang masuk ke sana. Lian mendekat ke arah boks bayi di depannya itu. "Tuan muda terus menangis, Tuan." Pelayan itu dan Abel bisa mendengar suara tangisan yang memekakan telinga. Itukah bayi yang akan dia jaga? "Pergilah," titah Lian mengusir pelayannya. "Baik, Tuan." Pelayan itu pun segera pergi dari sana meninggalkan Lian dan Abel yang menunggu di belakangnya. "Kau kemarilah," titah Lian kepada Abel. Wanita itu perlahan berjalan mendekat kepada Lian dan berdiri di samping boks bayi. "Ini anakku yang akan kamu jaga. Sekarang susui dia," titah Lian, karena peraturannya Abel harus menyusui anaknya sebab wanita itu memiliki air susu yang mengalir di pegunungannya.
Iya, Tuan. Jawab Abel dengan gugup. Sial, tidak pernah mau membayangkan hidupku harus menyusui anak orang. Batin Abel sedikit gelisah, tetapi dia tidak bisa untuk menghindari ini lagi. Perjanjian kerjasama sudah dia tanda tangani dan tidak bisa mundur. Cepat! Bentak Lian membuat Abel terkejut. Abel mendekat kepada Lian dan melihat seorang anak bayi laki-laki yang sangat tampan sekali. Jika dilihat dia sangat mirip dengan pria yang ada di depannya itu yang tak lain adalah tuannya Abel. Dengan tangan gemetar Abel mengambil bayi itu, Ang masih terus menangis. Tak jauh dari sana ada sofa dan Abel duduk di sana. Cup cup cup, jangan nangis ya sayang. Bisik Abel dengan lembut karena dia saat ini juga takut. Di bawah tatapan tajamnya Lian, pria itu mengawasi Abel. Abel menatap Lian yang ada di sana. Tuan tetap ada di sini? Tanya Abel karena dia harus menyusui bayinya. Kenapa? Aku harus memastikan kamu menyusuinya dengan baik dan benar. Ucap Lian lagi tanpa ekspresi membuat Abel menelan salivanya susah payah. Dia mau lihatin aku nyusui bayinya. Yang benar aja. Batin Abel, tetapi dia tidak berani protes dengan Lian yang enggan beranjak dari sana. Abel menarik nafas dalam-dalam. Dengan perlahan, dia membuka kancing bajunya satu persatu, memperlihatkan dadanya yang besar. Abel berusaha memiringkan tubuhnya agar Lian tidak melihatnya. Semoga kamu mau ya. Aku bisa dipecat jika kamu tidak mau menyusu. Batin Abel berharap bayi ini mau meminum ASI-nya. Untung saja Abel memiliki kelebihan seperti ini sehingga dia mau diterima oleh Lian. Siapa nama bayinya, Tuan? Tanya Abel penasaran karena dia belum tahu nama anak ini. Lian diam sejenak, memperhatikan bagaimana bukit besar itu tampaknya dilahap oleh anaknya. Abel merasa lega melihat anak tuannya itu mulai menyusu. Dada Abel yang sebelumnya terasa sesak dan penuh, kini terasa sangat lega. Leganya! Batin Abel sambil menatap anak yang kini dia susui. Arfazio. Satu kata itu keluar dari mulut Lian, tetapi matanya tidak beralih kemanapun. Dia menatap anaknya Arfazio yang sedang menyusu kepada Abel. Abel mengangguk-anggukan kepalanya mengerti. Nama yang bagus. Gumam Abel yang tidak bisa didengar oleh Lian. Tugasmu sekarang menyusui dan menjaganya. Ingat lagi di dalam pikiranmu, jika sampai Arfaz kenapa-napa, kamu orang pertama yang akan aku bunuh. Ucap Lian lalu pergi dari sana meninggalkan Abel yang menegang di tempatnya. Klek. Abel menelan salivanya dengan susah payah. Kenapa pria itu tampak sangat menyeramkan sekali? Ish, kenapa tuanku menyeramkan begitu? Membunuh? Seperti psikopat saja. Gerutu Abel dan kini matanya tertuju kepada Arfaz yang sedang menyusu. Arfaz, nama yang bagus dan kamu sangat tampan seperti dadimu. Tapi kenapa dadimu sangat menyeramkan sekali? Aku takut. Gumam Abel sambil mengusap lembut pipi Arfaz. Tak pernah terlintas dalam benak Abel bahwa ia akan menjadi seorang pengasuh. Dia menghela nafas pelan, menerima kenyataan bahwa ini adalah jalan yang harus dipilihnya. Takdirku harus bekerja di sini dan bertemu dengan anak tampan sepertimu. Ucap Abel dengan tersenyum tipis. Dia mengusap kepala Arfaz dengan lembut. Abel yang memang seorang wanita penyayang dan suka dengan anak-anak jelas saja gemas dengan Arfaz yang sangat tampan itu. Tetapi mengingat-ingat lagi ancaman yang diberikan oleh dadinya, membuat Abel bergedik ngeri. Jangan sampai kamu kenapa-napa ya. Nanti Sus Abel dibunuh oleh dadimu. Gumam Abel sambil membayangkan tatapan tajam dari Lian. Seketika sekujur tubuhnya bergedik ngeri. Menyeramkan. Bab 2. Ceroboh. Abel menatap Arfaz yang tampak sangat nyaman di pelukannya. Wanita itu begitu gemas melihat bagaimana Arfaz yang tertidur dalam pelukannya. Udah kenyang sekarang tidurnya malah nyenyak. Ucap Abel dengan terkekeh melihat bagaimana cara Arfaz yang tertidur. Wanita itu menatap Arfaz yang mulutnya sedikit terbuka ketika tidur. Abel tidak suka dirinya menjadi pengasuh anak seperti ini. Dia hanya orang kampung saja dan sudah biasa menjaga anak tetapi menyusui.
tidak pernah terpikirkan dalam benaknya Abel. Tetapi melihat bagaimana Arfas yang tampak lahapnya menyusu membuat Abel pun merasa kasihan. Di mana ibunya? Kenapa tidak menyusui anak ini? Lirih Abel. Terlihat sekali wajah Arfas sangat tampan membuat Abel yakin ibunya pasti sangat cantik sekali dan ayahnya. Jangan tanya Abel pun menyukai ketampanannya Lian. Hanya saja mata tajam dan wajah dinginnya membuat Abel tidak berani dengannya. Wanita itu sedikit bergedik saat membayangkan wajah Lian yang menatapnya dengan dingin. Wanita itu masih teringat bayang-bayangnya Lian saat memperingatinya dan ancaman-ancaman pria itu membuat Abel Jeti bergedik ngeri. Dia tampan seperti dewa Yunani tapi mirip iblis. Yang benar saja dia mau membunuhku. Ucap Abel dengan tubuhnya yang seketika merinding membayangkannya. Lian tampan dengan harismanya itu sehingga Abel diam-diam membayangkan tubuh kekarnya. Ish, sadarlah Bel. Dia menyeramkan. Jangan tertarik dengannya. Ucap Abel pada dirinya sendiri. Abel memilih meletakkan Arfas ke dalam box bayinya. Anak itu tampak tenang saat diletakkan di box bayinya. Sus Abel pergi dulu ya. Sus Abel mau makan dulu, soalnya belum ada makan. Ucap Abel sambil mengusap lembut pipi Arfas dan wanita itu segera pergi dari sana meninggalkan Arfas seorang diri di sana. Tak lupa Abel menutup setengah saja pintu kamarnya, jika Arfas menangis dia bisa mendengarnya. Abel turun ke bawah dan melihat banyaknya pelayan di sana. Abel mendekati bibinya. Abel, kamu sudah bertemu dengan tuan kecil? Tanya bibinya membuat Abel menganggukkan kepalanya. Dia sangat tampan sekali bayi mungil itu. Ucap Abel dengan tersenyum kecil. Tetapi teringat satu hal dia pun menatap bibinya dengan tatapan yang kesal. Kenapa tidak katakan kepadaku jika aku harus memberikan ASIku juga pada anak bayi itu? Tanya Abel dengan tatapannya yang menusuk bibinya. Bibinya hanya tersenyum saja, seolah tidak ada rasa bersalah. Jika Bibi katakan mungkin saja kamu tidak akan mau. Makanya Bibi tidak mengatakannya kepadamu. Ucap bibinya membuat Abel mendesah pelan. Entah apa yang bibinya pikirkan saat itu sehingga meminta Abel untuk menerima tawarannya ini. Bibi, boleh aku tanya sedikit? Tanya Abel menatap bibinya. Dia sangat penasaran sekali. Apa? Tanya bibinya menatap Abel yang tampak berpikir. Di mana ibunya Arfas? Tanya Abel membuat mata bibinya melotok. Wanita itu langsung memberikan arahan telunjuk di bibir agar Abel diam. Sini. Ajak bibinya menarik Abel sedikit jauh dari sana. Kenapa sih, Bi? Tanya Abel heran. Dia diseret menuju ke halaman belakang. Dengarkan Bibi, peraturan yang terutama di kediaman ini tidak boleh menyebut ibunya Arfas. Mengerti? Abel semakin heran mendengar ucapan bibinya. Apa salahnya Abel hanya bertanya saja tetapi responnya sangat berlebihan. Seolah sesuatu terjadi. Memangnya ada apa, Bi? Kenapa tidak boleh disebut? Tanya Abel lagi dengan heran. Bibinya menggelengkan kepala dengan pelan. Jangan sampai menyebutnya. Lebih baik diam dan jangan menanyakan apapun. Tuan tidak suka itu. Ucap bibinya lagi. Abel masih berpikir kenapa. Tetapi sepertinya ada konflik yang tak biasa. Sudahlah, Bibi mau kembali bekerja. Ucapnya sambil berlalu dari sana. Abel langsung mengejar bibinya. Bibi, Abel mau makan. Perut Abel rasanya lapar banget. Ucap Abel membuat bibinya langsung menoleh kepada Abel. Ini bukan rumah kamu Abel yang bisa minta makan sembarangan. Kata bibinya dengan kesal. Keponakannya ini memang sangat aneh sekali. Abel memajukan bibirnya. Dia sangat lapar biasanya porsi makan wanita itu memang banyak tetapi syukurnya badannya tetap bagus. Abel kan menyusui. Kalau sampai Abel kenapa-napa nanti bagaimana tuan kecil? Tanya Abel membuat bibinya mendengus mendengar ucapannya Abel. Cepatlah ke belakang. Bibi berikan kamu makan. Kata bibinya membuat Abel sangat senang sekali. Wanita itu mengikuti bibinya ke belakang dan beberapa pelayan ada di sana. Abel menyapa mereka dengan ramah dan mereka juga menyapa Abel dengan ramah.
Tetapi ada satu pelayan yang tampak tidak menyukainya dan Abel tahu itu melihat dari tatapannya. Tunggulah di sini dulu, ucap bibinya dan Abel hanya menurut saja kepada bibinya. Apa kamu yang menjadi babsitternya tuan kecil? Tanya mereka dan Abel menganggukkan kepalanya. Iya, Bi. Abel yang menjaga tuan kecil. Ucapnya dengan tersenyum lebar. Abel terlihat cantik dan ramah. Mereka senang melihat wanita itu. Tak ma bibinya datang membawakan makanan. Bibinya pun menjelaskan pada yang lain kalau Abel harus menjaga makannya karena Abel juga menyusui tuan kecil. Bibinya memberikan penjelasan jika Abel memiliki kelebihan hormon sehingga dia bisa memberikan ASI kepada tuan kecil. Mereka pun mengerti. Beberapa saat Abel selesai makan dia langsung kembali ke kamar tuan kecil. Dilihatnya ternyata di sana ada Lian menatapnya dengan tajam. Belum sehari kamu kerja sudah mau membuat anak saya mati. Tanya Lian dengan membentak Abel dengan keras. Abel terkejut mendengarnya. Apalagi terdengar tangisan Arvas di gendongannya Lian. Maaf tuan. Ucap Abel dengan menunduk takut kepada Lian yang tampak sangat galak sekali. Tidak becus pekerjaanmu. Bentak Lian lagi membuat Arvas kembali menangis dan Lian berusaha menenangkannya. Perut saja terasa sakit tuan dan ASI saya bisa tidak keluar jadi saya tidak mengisi perut saya. Itu sebabnya saya turun untuk makan sebentar. Saya tidak tahu kalau tuan kecil menangis. Ucap Abel tidak berani menatap ke arah Lian yang menatap tajam ke arahnya. Pandai sekali dia berkilah. Lian tidak tahu benar atau tidaknya dia. Tetapi dengan alasan seperti ini sepertinya Abel bisa lepas dari Lian. Lian menahan emosinya, meski begitu dia kesal dengan Abel yang ceroboh sekali. Kemari dan diamkan Arvas. Jika tidak diam maka kamu yang saya lempar ke kandang singa belakang. Abel menelan salivanya dengan susah payah. Dia memberanikan dirinya mendekat kepada Lian dan mengambil Arvas dari gendongannya Lian yang masih menangis. Di bawah tatapan tajamnya Lian bisa dirasakan oleh Abel aura dingin yang menyelimutinya. Dia merasa tubuhnya semakin bergetar. Sayang jangan nangis ya. Ucap Abel membujuknya dengan lembut sambil menimang Arvas. Tetapi sayangnya Arvas tak juga kunjung berhenti menangis. Apa dia haus lagi ya? Batin Abel melihat Arvas yang menangis. Abel menuju ke sofa dan langsung duduk di sana di tempat tadi dia menyusui Arvas. Lian terus memperhatikannya untuk melihat bagaimana Abel menenangkan anaknya. Abel merasa malu dan jantungnya berdebar tetapi dia pun tidak tega melihat bayi kecil ini yang terus saja menangis dalam pelukannya. Abel menghela nafas pelan dan dia mulai menarik bagian dadanya dan memasukkan ke dalam mulutnya Arvas. Benar saja, anak itu tampak diam dan tidak lagi menangis malah menyusu dengan lahap. Ah, syukurlah. Batin Abel merasa lega. Dia tidak jadi dilempar ke kandang singa yang Lian maksud. Melihat Abel yang sudah menenangkan Arvas, pria itu pun mendekat kepadanya. Jika berani kamu meninggalkan Arvas lagi, dan saya mendapati dia menangis tanpa ada yang menjaga, siap-siap saja kamu. Ancam Lian dengan tatapan tegasnya kepada Abel. Abel hanya bisa mengangguk saja mengiyakan ucapannya Lian dan pria itu pergi dari sana meninggalkan Abel yang mau mati saat itu. Astaga! Astaga! Itu dadimu atau iblis? Kenapa dia menyeramkan sekali, Kata Abel menatap Arvas yang kembali tertidur setelah menyusu. Abel memegang dadanya yang berdetak dengan sangat kencang. Wanita itu merasa jika dirinya hampir saja mati serangan jantung karena pria itu yang membuatnya terus berdebar karena takut, bukan karena jatuh cinta. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Dadimu menyeramkan sekali. Ucap Abel sambil mengusap lembut kepala Arvas. Wanita itu tidak akan berani pergi lagi meninggalkan Arvas seorang diri. Dia hampir saja dipecat dan lebih parah dia akan dilempar ke kandang singa. Apa di sini memang ada kandang singa? Batin Abel tetapi dia berpikir tidak mungkin ada kandang singa di sini. Pasti itu hanya bualannya Tuan Lian saja. Ya, Abel berpikir seperti itu. Abel menghela nafas pelan. Dia menatap ke arah Arvas yang sudah nyenyak tidurnya. Jangan nangis lagi ya sayangnya sus. Ucap Abel dengan terkikik geli. Dirinya sudah dipanggil sus saja. Abel beranjak dan menuju ke arah box bayinya Arvas dan meletakkan bayi itu di sana.
Setelahnya dia kembali ke sofa dan memainkan ponselnya karena pekerjaannya hanya menjaga Arfa saja. Abel ingin mencari tahu pria yang bernama Leonardo Valentino itu. Siapa dia? Sepertinya orang yang sangat berkuasa, pikir Abel mengingat rumahnya yang sebesar ini dengan pekerja yang sangat banyak di sini. Abel pun segera mencari tahunya, tetapi tidak ada pemberitaan di sana. Hanya tertulis jika Leonardo seorang pengusaha besar dan tidak ada pemberitaan apapun lagi. Istrinya, ya siapa tahu ada di sini. Gumam Abel, tetapi tidak ada berita yang muncul membuat Abel heran. Seharusnya ada, bukan? Gumamnya lagi dan terus mencari, tetapi tidak ada juga yang didapatkannya, membuat wanita itu malas mencarinya lagi. Ah, sudahlah, bukan urusanku. Abel memilih bermain sosial media saja daripada mengurus hal itu. Tidak penting juga untuknya. Sedangkan Lian, dia berada di ruangan kerjanya. Dia memantau Abel dari CCTV di kamar Arfas. Si wanita ini, ucap Lian saat melihat Abel bersantai di sofa. Dia tidak masalah asal Abel tidak meninggalkan Arfas lagi. Untung tadi dia lewat dan mendengar suara tangisan Arfas. Lian tidak mau kalau sampai Abel kembali ceroboh. Untung saja dia bisa memberikan asinya untuk Arfas. Jika tidak, aku tidak membutuhkannya. Gumam Lian, dan ingatannya tertuju pada bagian gunung kembar yang terlihat bulat dan besar, membuat pria itu diam-diam menelan salivanya dengan susah payah. Sial, kenapa bisa sebesar itu? Ukurannya pasti 40 deh. Bab 3. Tidak mudah mengalah. Abel tidak boleh sampai ceroboh seperti sebelumnya. Saat dia mandi, wanita itu meminta agar bibinya menjaga Arfa sebentar. Jangan lama-lama, ucap bibinya, dan Abel menganggukkan kepalanya. Iya bibi, sabaran apa sih? Kata Abel yang langsung menuju ke kamarnya untuk membersihkan dirinya. Arfa saja sudah dimandikannya dan anak itu terlihat sangat segar dan begitu tampan sekali. Arfas juga sudah dia berikan susu, jadi dia sudah tidak menangis lagi, membuat Abel bisa mandi dengan tenang. Abel menyabuni dirinya sampai ke sela-selanya. Wanita itu selalu menjaga tubuhnya karena hanya dirinya saja yang dia punya. Ingat, investasi itu ke tubuh agar enak dipandang. Setelah beberapa saat Abel sudah selesai mandi, dia memakai parfum dan lotion agar selalu wangi semerbak, tetapi tidak menyengat karena dia akan mengurus bayi. Abel mengikat rambutnya satu ke atas dan kembali ke kamar. Untung saja Arfas tidak menangis. Sudah mandinya? Tanya bibinya dan Abel menganggukkan kepalanya. Sudah, Bi. Terima kasih ya. Abel mengambil alih Arfas dari bibinya dan menggendong anak itu yang terlihat nyaman di pelukannya Abel. Bi, boleh gak bawa Arfas jalan-jalan? Tanya Abel karena dia sangat bosan sekali seharian berada di kamar. Boleh saja, hanya pekarangan mansion. Ucap bibinya membuat Abel pun mengerti. Dia segera membawa Arfas pergi untuk jalan-jalan. Anak itu terlihat sangat anteng sekali. Kita jalan-jalan ya. Sus, Abel bosan banget ada di kamar. Keluh Abel kepada Arfas. Seolah paham, anak itu hanya menggapai-gapai tangannya saja kepada Abel, membuat Abel langsung menggenggam tangan kecil itu. Abel segera mengelilingi setiap sudut dan jalan-jalan melewati berbagai macam tempat, melihat-lihat mansion mewah ini yang begitu besar sekali. Rumah Arfas besar sekali. Kalah banget sama rumah Sus Abel. Kata Abel melihat dengan mata binarnya betapa mewahnya kediaman ini. Setiap lantai memiliki ornamen sendirinya dan Abel melihat sepertinya pemilik rumah ini menyukai warna gelap. Arfas beruntung banget punya rumah besar gini. Kalau Sus Abel saja punya rumah begini, pasti Sus Abel betah di rumah. Ucap Abel mengomel sendiri sambil mengelilingi tempat itu. Seolah Arfas mengerti saja dengan apa yang dia ucapkan. Tanpa sadar Abel tak sengaja melewati ruangannya Lian dan terlihat pria itu keluar dari sebuah ruangan bersama satu orang pria yang Abel lihat juga sangat tampan. Tuan! Sapa Abel sambil menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu kalau ini ruang. Ngapain kamu di sini? Tanya Lian dengan wajah dinginnya. Abel sampai menelan salivanya dengan susah payah. Dia selalu bergetar saat bertemu dengan Lian.
pria ini memang sangat membawa aura negatif sekali. Itu Tuan, bawa Tuan kecil jalan-jalan. Jawab Abel pelan dan terasa gugup sekali dan Lian melihat Arvas yang anteng sekali di gendongannya Abel. Jangan pernah melewati tempat ini lagi. Titah Lian dan Abel menganggukkan kepalanya. Baik Tuan. Jawab Abel dengan patuh. Lian menatap tajam Abel. Saya ada urusan pekerjaan. Jangan sampai kamu berbuat macam-macam di sini. Jika saya mendengar kamu lalai dengan pekerjaanmu dan membahayakan putraku, bersiap saja kamu akan saya beri pelajaran. Abel hanya menganggukkan kepalanya. Dia selalu mendapatkan ancaman itu seolah Lian memang ingin membuat mental Abel drop dan tidak akan berani melakukan apapun di mansion ini. Baik Tuan. Jawab Abel dengan pasrah. Dia juga tidak mungkin melakukan sesuatu kepada anak kecil. Itu hal yang sangat gila sekali. Lian mendekat kepada Abel membuat Abel berdegup kencang. Dia berdiri dan mematung di sana, tetapi tidak berani menghindar dari Lian. Lian mengusap lembut pipi Lian dan setelah itu dia pergi diikuti oleh pria yang ada di belakangnya. Abel berbalik dan melihat pria itu sudah pergi. Abel merasa dirinya selamat dari malaikat maut. Nyeremin banget sih dadinya Arvas itu. Gerutu Abel dengan sedikit kesal. Abel bahkan berniat berkenalan dengan pria yang tampan di belakang Lian tadi. Walau Lian begitu tampan, tetapi tetap saja Abel tidak berani mendekatinya. Jika pria di belakangnya tadi juga boleh. Aku akan mencoba berkenalan dengan pria itu. Apa kamu setuju, Ea? Tanya Abel meminta persetujuan dengan bayi kecil yang tidak tahu apapun itu. Wajah Arvas jarang tersenyum atau tertawa. Sepertinya menurun dengan wajah dinginnya Lian. Ais Arvas yang tampan. Jika kamu tersenyum pasti semakin tampan. Ucap Abel dengan mengusap lembut pipi Arvas. Dia segera berkeliling lagi melihat-lihat mansion ini. Abel memang sangat aktif sekali dan dia sangat cocok menjadi babysitter menjaga Arvas. Sedangkan Lian dan asistennya pergi dari kediamannya. Jeff, perintahkan kepala pelayan mengawasi wanita itu. Titah Lian kepada asistennya. Baik Tuan, akan saya perintahkan kepada kepala pelayan. Jawab Jeff dengan patuh. Lian menarik nafas dalam dan setelah itu menghembuskannya dengan kasar. Dia tidak mau kejadian dulu terulang lagi membuat ada sedikit trauma dalam diri Lian. Lian dan Jeff pergi ke bandara. Dia saat ini mau pergi melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Sedangkan Abel pergi keluar dan kembali jalan-jalan. Di sana banyak sekali penjaganya. Ayah, aku ingin mengetahui satu hal lagi. Gumam Abel mengingat hal ini. Abel melihat satu orang yang sedang membersihkan pekarangan mansion di taman. Dia mendekati pria itu. Paman. Sapanya dan pria itu sedikit terkejut melihat Abel yang datang kepadanya. Saat dia melihat tuan kecil ada di gendongan Abel, pasti wanita itu bukan orang sembarangan. Namaku Abel dan aku babsitternya tuan kecil. Katanya memperkenalkan diri. Benar kan? Tetapi pria itu hanya mengangguk saja kepada Abel. Ada yang bisa dibantu, Nona? Tanya pria itu. Abel mau nanya. Apa benar di kediaman ini ada kandang singa? Tanya Abel. Mengingat Lian yang menakutinya dengan itu tentu saja membuat Abel jadi penasaran. Dia akan mencari taunya sendiri. Tak disangka ternyata pria itu menganggukkan kepalanya membenarkan pertanyaan Abel. Iya Nona, ada di belakang kandangnya. Jawab pria itu membuat mata Abel melotot tak percaya. Ya jadi beneran ada. Tanya Abel lagi memastikan sekali lagi. Pria itu menganggukkan kepalanya lagi. Benar Nona. Abel menelan salivanya dengan susah payah. Ternyata memang ada di sana. Di mana kandangnya? Tanya Abel dengan gugup. Ada di belakang. Di sana dijaga dengan ketat Nona. Hanya tuan dan para penjaga yang ditugaskan bisa masuk ke sana. Jawab pria itu membuat kaki Abel jadi lemas karenanya. Abel hanya mengangguk kecil saja. Ah begitu. Terima kasih paman. Abel segera pergi dari sana. Ternyata pria menyeramkan itu memang benar-benar memiliki singa di mansion ini.
Seketika tubuh Abel bergedik ngeri membayangkan dirinya dilempar ke sana. Tuan kecil, kenapa dadimu itu begitu seram sekali? Gumam Abel mengadu kepada Arfas. Arfas hanya memandang Abel saja, seolah memperhatikan Abel yang mengadu. Abel mendesah pelan. Dia segera membawa Arfas masuk lagi. Tiba-tiba di depan pintu dia bertemu dengan pelayan yang tidak menyukainya itu. Tuan kecil tidak boleh diajak keluar. Dia bisa menghirup debu. Kamu babsiternya saja tidak becus. Abel mengeringitkan keningnya. Dia melihat nama wanita itu Farah di baju pelayannya. Kan tidak dibawa sampai kemana-mana. Aku hanya membawanya jalan-jalan saja di dekat sini. Jawab Abel yang juga menunjukkan ketidaksukaannya juga kepada Farah. Farah terlihat geram dengan Abel, tetapi dia mencoba untuk bersikap tenang dan tersenyum. Tuan akan sangat marah jika tahu kamu membawa tuan kecil keluar. Ujarnya dengan seringai tipis. Jika kamu mengetahuinya, kenapa tidak kamu saja yang menjadi babysitter? Tuan tidak perlu repot-repot untuk mencari babysitter dari luar lagi, bukan? Jawab Abel dengan beraninya. Meski dia dari kampung, jangan harap ada yang bisa menindasnya kecuali Lian. Ia pria menyeramkan dan yang berkuasa itu saja yang mampu menindasnya. Farah mengepalkan kedua tangannya mendengar ucapannya Abel yang sangat menusuk. Wanita itu benar-benar menjatuhkan harga dirinya Farah. Berarti kamu bukan termasuk kriteria bisa menjaga tuan kecil. Jadi lebih baik kamu bekerja saja dan urus pekerjaanmu itu. Lihat, teras di depan kotor. Silahkan dipel. Setelah mengatakan itu, Abel langsung pergi dari sana meninggalkan Farah yang menggeram marah. Wanita itu benar-benar kurang ajar, pikir Farah. Awas saja kamu. Anak baru saja belagu. Sedangkan Abel, dia tidak akan membiarkan dirinya ditindas karena dia hanya anak baru yang bekerja di kediaman ini. Jangan harap aku mau mengalah. Bab 4. Mengawasinya. Malam ini, Abel tidurnya bersama dengan Arfas. Kamarnya pun dibuat cukup mewah bagi Abel karena wanita itu harus menyusui Arfas juga. Anak itu tampak sangat suka menyusu dengan Abel. Abel merasa memiliki anak sendiri jika begini. Kamu ini tampan sekali. Jadi anaknya sus Abel sajalah kalau begitu. Kata Abel dengan kekahannya. Dia sekarang punya teman mengobrol yaitu Arfas. Anak itu seolah melihat Abel yang terus saja mengajaknya bicara meski Arfas tidak bisa menjawabnya. Tetapi Abel teringat satu hal. Dia menghidupi dirinya saja susah apalagi harus menghidupi Arfas. Diam-diam Abel tersenyum kecut mengingat jika dirinya miskin dan tidak memiliki kehidupan yang menjamin, apalagi keluarganya yang begitu buruk. Tidak jadilah sus Abel miskin soalnya. Gumam Abel dengan kekahannya. Dia mengusap kepala Arfas yang berbaring di sebelahnya sambil menyusu. Anak itu menyusu sampai dia tertidur. Setelah memastikan Arfas tidur, kini Abel memperbaiki pakaiannya. Tidak usahlah pakai bra. Takutnya Arfas juga nangis minta susu lagi. Gumam Abel yang langsung melepaskan branya. Wanita itu mengangkat Arfas dan membawanya ke dalam boks bayi. Abel terlihat sangat hati-hati meletakkan Arfas yang tampak sangat lelap tidurnya. Tapi karena baru tidur, Abel takut dia terbangun lagi. Sudah nyusu, sudah tidur, kini sus Abel yang harus melakukan perawatan. Gumam Abel dengan sangat senangnya. Dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Wanita itu tidak menutup pintu kamar mandi sebab jika Arfas menangis dia bisa langsung keluar dan tidak menunggu sampai anak itu menjerit-jerit. Abel merasa kehidupannya jadi seperti orang kaya saat ini. Makan disajikan. Kamarnya luas dan mewah sekali, ada AC pulak tuh. Bahkan kamar mandinya sangat mewah saat ini. Luluran biar kulitku jadi bersih dan wangi. Kata Abel sambil duduk bersantai luluran di sana. Wanita itu selalu menjaga tubuhnya karena itu adalah aset berharganya. Setelah beberapa saat dia luluran, kini wanita itu udah selesai membersihkannya juga. Dari harum kulitnya saja sudah tercium wangi segar yang begitu enak sekali dicium. Kalau punya suami nanti pasti dia suka cium-cium Abel. Gumam Abel dengan terkikik geli sendiri membayangkannya. Dia memakai handuk yang hanya menutupi bagian gunung besarnya itu sampai ke paha saja. Setelahnya dia mulai melakukan body cara. Dengan pakai lotion di seluruh tubuhnya, sehingga membuat kulitnya jadi bersih, mengkilap, dan wangi semerbak.
Sesekali Abel melirik ke arah bosnya Arvas. Ais, aku harus memompa asiku, biar tidak keluar terus. Gumam Abel. Dia menyelesaikan body caranya dan memompa asinya terlebih dahulu sebelum memakai body mistnya agar semakin wangi. Tanpa Abel ketahui jika di dalam kamarnya ada CCTV. Itu dipasang tanpa Abel ketahui dan bahkan tidak terlihat jika ada CCTV di sana. Saat ini, Lian sedang berada di sebuah hotel. Dia baru saja sampai di negara itu dan kini sedang bersantai dengan minumannya sambil melihat layar iPad-nya. Lian hanya memastikan jika anaknya aman di sana bersama pengasuh barunya. Ingatkan lagi Lian dengan kejadian di masa lalu membuat pria itu jadi selalu waspada dengan siapapun yang menjaga anaknya. Saat ini dia melihat Abel yang duduk di sana sambil memakai sesuatu di tubuhnya. Seketika Abel membuka handuknya Lian yang sedang minum hampir saja tersedak. Si wanita ini! Umpat Lian menatap bagian lekuk tubuhnya Abel yang terlihat sangat-sangat sempurna. Bodinya sangat mantap sekali. Lian sampai tidak mengalihkan pandangannya sama sekali dari Abel di layar iPad-nya. Terlihat wanita itu memompa asinya agar bisa diberikan kepada bayi kecil yang saat ini tertidur. Siapa tahu nanti malam dia menangis dan Abel sudah menyiapkan stok ASI untuk si kecil, atau bisa saja Arvas minum dari sumbernya langsung. Pria itu menatap dengan mata tajamnya bagaimana Abel yang sudah selesai memompa asinya. Setelah itu dia semakin tegang saat melihat Abel yang sudah tidak memakai handuk lagi. Sial! Umpat Lian dengan pelan. Dia ingin mengalihkan tatapannya, tetapi seperti sayang mau melewatkan tontonan gratis di layar iPad-nya, Lian kembali memperhatikannya. Wanita ini kenapa dia sengaja tidak memakai pakaiannya? Gumam Lian sambil meneguk habis wine di tangannya. Sesuatu di balik celananya ada yang seperti mendesak ingin keluar. Mata Lian menatap yang di bawah yang sudah menegang seperti tiang listrik. Fuck! Lian menggeram rendah. Biasanya dia tidak pernah tergoda dengan wanita-wanita yang mencoba merayunya. Banyak wanita yang menginginkannya yang bisa didapatkan oleh Lian siapa saja. Tetapi tidak ada yang membuat Lian tertarik pada mereka. Tapi sialnya hanya melihat penampilan Abel dari layar lagi sudah berhasil membuat Lian menegang sampai seperti itu. Sedangkan Abel kini memiliki baju tidurnya. Dia tidak suka memakai baju tidur yang panjang, sehingga memilih baju tidur tali satu dan celana pendek sampai pahanya saja. Terlihat sangat seksi sekali wanita satu ini. Abel melihat pantulan dirinya. Rambutnya yang masih basah, segera dia keringkan. Ish, kalau hidupkan pengering bisa-bisa bangun tuan kecil. Gumam Abel dan dia memilih ke kamar mandi untuk mengeringkan rambutnya. Kemana dia? Gumam Lian yang tidak melihat Abel di sana. Wanita itu ke kamar mandi tetapi lama sekali. Seharusnya aku pasang saja juga CCTV di sana. Gumam Lian dengan gilanya. Entah mengapa dia jadi seperti itu terhadap Abel. Tak lama dia kembali menyeringai melihat Abel yang sudah keluar dari sana. Dia duduk di meja rias dan memakai skincarenya. Jadi cewek itu harus cantik. Rugi banget cowok-cowok gak mau sama cewek cantik kayak Abel gini. Kata Abel dengan sangat percaya diri sekali. Abel terkekeh geli sendiri. Dia sudah selesai memakai skincarenya lalu bersiap untuk tidur. Rasanya baru sehari kerja sudah sangat lelah. Tapi ini benar-benar nyaman sekali Tuhan. Kata Abel dengan merasa nikmat mana lagi yang harus dia dapatkan selain bekerja di sini. Dia bisa tidur di kasur empuk, kamar mewah dan fasilitasnya juga. Hanya minus bosnya saja yang sangat galak tetapi tidak masalah Abel akan bekerja dengan baik agar bisa hidup lebih lama di rumah mewah ini. Saat hendak tertidur dia membayangkan sesuatu di dalam otak cantiknya itu. Abel memikirkan bagaimana jika dia bersama dengan Miss Lian yang memiliki tubuh kekar itu tidur bersama. Bagaimana dengan rasa pelukannya ya? Pasti hangat. Gumam Abel dengan tersenyum-senyum sendiri. Abel membayangkan bagaimana jika dia merasakan tubuh hangat dan pelukan dari tubuh kekar dan gagah dan mereka sama-sama memadu kasih. Astaga Abel, pikiranmu sangatlah menjijikan sekali. Gumamnya sambil geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya dia membayangkan hal itu di dalam otak cantiknya. Tidak. Tidak, kau tidak boleh seperti itu. Itu hanya hayalan saja. Ucapnya seolah dia harus sadar diri. Bagaimana mau berpelukan dan merasakan hangatnya tubuh Lian jika pria itu saja menatap Abel dengan tatapan tajamnya.
Bahkan Lian terkadang memang suka sekali mengancamnya dengan kata-kata yang sangat menyeramkan. Jadi untuk mengabulkan apa yang Abel bayangkan itu tidak akan pernah terjadi. Buang semua pikiran kotormu itu, Bel. Ucapnya pada diri sendiri. Abel segera menarik selimut menutupi tubuhnya. Wanita itu memejamkan matanya dan berharap semua hayalannya akan datang di alam mimpi. Bermimpi tidak ada salahnya jika kenyataan tidak terkabulkan, pikir Abel. Lian yang memperhatikan wanita itu, Jeti berpikir apakah Abel ini waras atau tidak. Dia bahkan tampak berbicara sendiri dan juga senyum-senyum sendiri. Dia harus selalu diawasi. Gumam Lian karena dia takut Abel itu tidak waras. Karena Abel bisa memberikan anaknya air susu saja, maka Lian masih mempertahankannya. Tetapi jika Abel tampak aneh-aneh, maka Lian tak segan-segan untuk mendepaknya dari rumah pria itu. Dia seperti gila. Bab 5. Pesona Susabel. Pagi-pagi sekali Abel sudah mendengar suara jeritan anak bayi, dan bahkan ini belum sampai pagi sebab matahari pun belum muncul di bumi ini. Abel menggeliatkan tubuhnya dan membuka matanya. Astaga, suara bayi siapa itu? Gumam Abel yang masih mengantuk. Dia kembali bergemul di dalam selimut tebal dan menikmati tidurnya lagi. Tetapi beberapa detik kemudian dia teringat satu hal. Astaga, bisa-bisanya aku lupa. Gumam Abel sambil menepuk jidatnya pelan. Wanita itu langsung menyingkap selimut tebalnya dan langsung mendekat ke arah Arfas yang saat ini sedang menangis. Ya ampun, tuan kecil. Maafkan Sus Abel ya. Sus Abel tidurnya nyenyak banget. Ucap Abel merasa bersalah. Dia mengambil Arfas dari box bayinya. Pampersnya basah dan Abel menghela nafas pelan. Pantesan nangisnya kenceng banget. Basah toh popoknya. Gumam Abel yang meletakkan Arfas di sana lalu mengambil popok baru. Baju dan semuanya baru agar bisa menggantikannya. Setelah menyiapkannya, Abel mulai mengambil Arfas lagi dan mulai menggantikan pakaiannya Arfas. Gak boleh nangis ya? Ini masih pagi loh. Sus Abel ganti ini bajunya. Gumam Abel. Bahkan saat ini dia masih mengantuk dan menguap. Abel dengan kepandaiannya mengurus bayi, kini Arfas sudah bersih dengan baju barunya. Abel juga memberikan minyak telon pada bayi itu dan tercium wangi sekali. Bobok sama Sus Abel aja ya? Ucap Abel sambil membawa Arfas naik ke atas ranjangnya. Wanita itu mengeluarkan salah satu gunungnya dan menyusui Arfas. Arfas langsung melahapnya dengan cepat. Anak itu terlihat sangat haus sekali. Kasihan banget anaknya Sus Abel. Haus ya sayang? Ujar Abel sambil mengusap lembut kepala Arfas. Abel mengambil selimut dan menutupi mereka berdua. Karena masih mengantuk, Abel pun kembali tertidur dan membiarkan Arfas menyusu kepadanya. Hingga pagi hari saat matahari terbit, Bibi Ala mengetuk pintu kamar Abel hingga membuat wanita itu terbangun. Siapa lagi yang ganggu tidurku? Ucap Abel dengan kesal. Saat dia bangun ada Arfas di sampingnya dengan mulutnya yang berada di bagian gunung kembar Abel. Abel melepaskannya dengan pelan-pelan agar Arfas tidak terbangun. Wanita itu beranjak dan mendekati pintu. Melihat ternyata Bibi Ale di depan. Astaga, Bi, ini masih pagi. Aku begadang semalaman menjaga Arfas. Kata Abel dengan bibir yang cemberut. Kasihan sekali dirimu. Tapi ini sudah waktunya tuan kecil berjemur. Ucap Bibi Ale mengingatkan Abel. Abel menghela nafas kasar dan menggaruk tengkuk lehernya yang tak gatal. Baiklah, aku akan membawa Arfas berjemur di teras kamarku saja. Ucap Abel dan Bibi Ale pun menganggukkan kepalanya. Baiklah. Setelah itu mandi dan bersiap ya. Abel hanya menganggukkan kepalanya saja. Wanita itu segera pergi dari sana dan melihat ke arah Arfas yang tampak tidurnya sangat nyenyak sekali. Anak kecilku yang tampan. Ayo bangun sayang, Sus Abel mau ajakin Arfas berjemur. Ucap Abel sambil menoel-noel pipi Arfas yang sangat menggemaskan sekali. Tetapi tampaknya Arfas tidak mengindahkannya, membuat Abel mengangkatnya saja. Wanita itu membuka gorden kamarnya dan membawa Arfas berjemur di sana. Pagi-pagi Arfas sudah bangun. Bangun-bangun mau minum susu Sus Abel. Ujarnya sambil bernyanyi.
Wanita itu merasa jika dirinya saat ini sudah cocok sekali menjadi seorang ibu. Ish, aku belum mau punya anak. Anak orang saja yang aku jaga, kalau anak sendiri gimana ya lahirkannya? Gumam Abel dan membayangkan dia mengeluarkan bayi dari bawah sudah membuat wanita itu merinding jadinya. Astaga, itu pasti sangat sakit. Ucapnya sambil bergedik ngeri. Dia menatap Arfas yang begitu sangat tampan sekali. Abel lama berdiri di sana sampai beberapa saat kemudian dia kembali ke kamar. Ternyata Arfas sudah terbangun dari tidurnya. Wah, anak tampannya Sus Abel sudah bangun ya? Kata Abel mengajak Arfas bicara. Dia menoel hidung Arfas yang terlihat mancung. Ganteng banget sih. Ucap Abel sambil menduselkan wajahnya pada Arfas membuat anak itu tersenyum. Abel ikut tersenyum melihat Arfas yang tersenyum. Dia menyiapkan pakaian-pakaiannya Arfas dengan cepat agar anak itu bisa mandi segera. Arfas mandinya sama Sus aja ya. Sus akan mandikan Arfas biar Arfas wangi. Setelah semua keperluan Arfas selesai kini Abel membawa Arfas menuju ke kamar mandi. Memandikan anak itu. Ih pap ya Eyar, kenapa tuan kecil ini pupnya banyak sih? Kata Abel sambil menutup hidungnya yang terasa sangat bau sekali. Menyengat sekali pap tuan kecilnya ini. Tetapi karena sudah terbiasa jadinya Abel tidak jijik. Hanya baunya saja yang semerbak. Dengan sabar Abel mengasuhnya dan memandikan Arfas. Awalnya Arfas tampak menangis dimandikan. Anak itu terus menangis sampai beberapa saat kemudian dia tidak lagi menangis. Nah gitu dong. Gak boleh nangis kalau mandi. Busuk tahu kalau tuan kecil ini nangis disuruh mandi. Ucap Abel dengan kekahannya. Beberapa saat kemudian dia sudah selesai memandikan Arfas. Kini anak itu sudah selesai mandi dan tinggal dipakaikan baju saja lagi oleh Abel. Nah anak wangi ini harus mandi agar wangi ya sayangnya Sus Abel. Setiap apa yang Abel kerjakan dia selalu mengajak Arfas berinteraksi agar anak itu tahu jika dirinya sedang bicara dengan si kecil. Sampai beberapa saat kemudian Arfas sudah selesai mandi dan memakai baju. Abel yang pandai sekali fashion tentu saja akan memakaikan anak itu baju yang komel-komel sekali. Nah begini kan ganteng banget. Ucap Abel melihat anak kecil itu yang sangat tampan sekali. Abel duduk di sofa dan saat ini waktunya Arfas menyusu. Bagian dadanya juga sudah sedikit sakit karena harus segera dikeluarkan. Hormonnya begitu berlebihan sekali. Abel memandangi Arfas yang menyusu sampai anak itu kenyang. Aduh gimana ini? Masih sakit. Ucap Abel melihat dadanya yang mengeluarkan asinya, tetapi Arfas sudah tidak mau lagi menyusu. Abel meletakkan Arfas di box bayinya dan memerah susunya dengan pompa yang di sana. Wanita itu beberapa saat menunggu sampai selesai asinya dipompa. Ah, leganya! Ucap Abel dengan hela nafas lega. Wanita itu segera beranjak dan menyimpan asinya untuk nanti Arfas minum. Setelah selesai Abel pun pergi membersihkan tubuhnya. Mandi dengan cepat karena takut Arfas menangis. Beberapa saat kemudian Abel sudah mandi dan sudah bersiap. Wanita itu kini terlihat sangat cantik juga dengan rambutnya yang diikat satu seperti ekor kuda. Ini namanya suster yang hot banget. Gumam Abel dengan kekahannya. Baju yang dia gunakan saja sangat ketat sekali hingga tercetak tubuhnya yang pulen itu. Cantik banget sih bodiku ini. Ucap Abel memuji dirinya sendiri. Abel merasa jika dirinya sangat cantik, wangi dan mempesona. Makanya orang di desanya semua tertarik dengan wanita itu. Sekarang ajakin tuan kecil jalan-jalan. Ucap Abel dengan semangatnya. Dia melihat Arfas di sana yang berbaring sendiri menatapnya dengan mata yang terlihat bening itu. Tidak menangis anak kecil ini. Hebat banget sih. Ucap Abel cukup kagum kepada Arfas yang tidak menangis saat ini. Bahkan Arfas terlihat sangat tenang. Ayo kita jalan-jalan sayang. Mereka pun segera keluar dari kamar Abel dan jalan-jalan ke bawah. Para pelayan yang melihat Abel turun tersenyum dan menyapa Abel. Halo tuan kecil. Selamat pagi. Sapa mereka melihat tuan kecilnya yang sudah tampak wangi itu. Melihatnya saja sudah bisa menebak aroma wanginya yang terasa hangat dan lembut. Tuan kecil mau kemana? Tanya para pelayan.
Mau jalan-jalan Bibi? Jawab Abel menirukan suara anak kecil. Mereka merasa jika Abel sangat cocok sekali menjadi pengasuhnya Arfas dan anak itu juga tidak rewel. Farah, jangan melamun, lanjutkan pekerjaanmu. Ucap Bibi Ale menatap ke arah Farah yang memandang Abel tidak suka. Farah dengan cepat melanjutkan lagi pekerjaannya, sedangkan Abel hanya melihatnya saja dan tidak menghiraukannya. Bagi Abel orang seperti Farah itu memiliki hati iri dengki sekali. Abel pergi keluar dari rumah dan para penjaga di sana menatap tubuh Abel yang terlihat sangat seksi. Wanita itu sepertinya memang suka tebar-tebar pesona. Mereka pasti tergoda dengan bodiku ini. Batin Abel dengan senyum penuh makna. Dengan sengaja Abel menaikkan dressnya semakin pendek agar semakin terlihat sangat seksi. Para penjaga di kediaman itu melihat pemandangan seperti ini jelas saja matanya tak berpaling. Abel melihat salah satu pengawal di sana. Pria itu menelan salivanya dengan susah payah dan matanya tak lepas dari Abel. Dengan nakalnya Abel mengedipkan sebelah matanya. Blush. Wajah pria itu jadi salah tingkah. Ingin sekali Abel tertawa melihatnya dan dilihat bagian junior mereka semua berdiri tega membesar di balik celana mereka. Semua pria sama saja. Melihat tubuh Molek langsung saja menegang. Batin Abel dan dia seolah tidak memperdulikan dan tidak mempermasalahkan jika mereka melihat tubuh Abel dengan mata keranjangnya karena sudah biasa terjadi di kampungnya. Mereka seperti tidak pernah melihat wanita seksi saja. Iya kan sayang? Ucap Abel kepada Arfas. Beruntunglah Arfas bisa berada dalam dekapan Abel setiap saat dan bahkan anak itu bisa merasakan asetnya Abel yang tidak pernah dirasakan oleh pria manapun. Arfas menang banyak nih. Arfaslah yang bisa menaklukkan Sus Abel. Ucap Abel dengan kekahannya. Wanita itu berdiri di sana menjadikan dirinya bahan fantasi dalam pikiran-pikiran para pengawal. Memang segila itu Abel untuk menggoda mereka. Seolah itu kesenangannya. Tiba-tiba saja Abel melihat beberapa mobil mewah memasuki pekarangan mansion ini dan mendekat ke arah pintu utama. Abel mengeringitkan keningnya dan berpikir siapa itu. Apakah itu dadimu yang menyeramkan sayang? Ucap Abel melihat mobil-mobil mewah itu akhirnya berhenti tak jauh darinya. Jika iya maka biarkan Sus Abel menebarkan pesona Sus Abel yang sangat aduhai. Bab 6. Kedatangan Nyonya Besar. Abel melihat siapa yang datang ke sana dan terlihat seorang wanita dengan pakaiannya yang serba mewah dan terlihat sangat glamor sekali. Makeupnya yang begitu wow tertutupi dengan kacamata hitamnya yang cukup besar. Wanita itu mendekat ke arah Abel. Melihat Abel dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Siapa kamu? Tanyanya dengan sedikit angkuh dan sombong. Abel menelan salivanya dengan susah payah. Wanita ini terlihat sangat menyeramkan sekali. Apa kamu bisu haa? Bentaknya dengan sedikit keras membuat Abel pun terkejut dan tersadar dari lamunannya. Wanita itu menundukkan kepalanya pelan. Maaf Nyonya, saya babsiternya Tuan Kecil. Ucapnya sambil menunduk hormat. Wanita itu melihat penampilannya Abel terlihat sangat seksi sekali. Kamu mau jadi babysitter atau mau jadi penggoda? Kenapa pakaianmu seperti ini, ha? Tanyanya lagi dan Abel sedikit kesal dengannya. Kenapa dia sangat cerewet sekali? Agar lebih mudah untuk menyusui Tuan Kecil. Jawabnya asal. Tetapi memang begitu karena kadang Tuan Kecilnya suka menangis dan Abel bisa gampang mengeluarkannya. Contohnya saja seperti pagi tadi. Terlihat wajah terkejut dari wanita itu. Dia menatap Abel lagi yang memiliki tetek yang besar. Kamu bisa menyusui? Tanya wanita itu. Ucapannya sangat tinggi dan terkesan sangat sombong sekali. Memang orang-orang kaya suka sombong dan sangat angkuh sekali. Bisa Nyonya. Jawab Abel dan wanita itu melipat tangan di depan dadanya. Kamu janda? Tanya wanita itu membuat Abel mengeringitkan keningnya. Seseksi dan sebohai ini dan cantik jelita dikatakan janda. Enak saja. Dia masih gadis paripurna. Tidak Nyonya. Saya masih gadis. Jawabnya membuat wanita itu semkain terkejut mendengarnya. Kenapa bisa memiliki asi jika dia masih gadis? Tatapan memicing ditunjukkannya ke wanita itu, tetapi Abel mencoba untuk tenang dan tidak terpancing dengan wanita ini. Dia memang sangatlah menyebalkan sekali.
Dia ini kenapa sih? Norak banget. Batin Abel sedikit kesal kepada wanita di depannya ini. Kemarikan cucu saya. Ucapnya dengan ketus. Tasnya diberikan kepada pengawal yang ada di sebelahnya dan setelah itu mengambil arvas yang ada dalam gendongannya Abel. Abel hanya diam saja dan menyerahkan arvas kepadanya. Ayah, jangan sampai kamu mencoba menggoda anak saya ya. Awas saja kamu jika itu terjadi. Wanita itu berjalan dengan angkuhnya masuk ke dalam mansion. Abel hanya memutar bola mata malasnya saja. Ternyata wanita itu ibunya Lian si pemarah. Pantas saja sikapnya 11-12 dengan pria itu. Tidak ibu, tidak anak sama-sama menyebalkan. Batin Abel dan wanita itu mendengus dengan kasar. Abel hendak menyusul ke dalam tetapi sempat-sempatnya wanita itu mengedipkan sebelah matanya kepada pengawal yang berjaga di sana. Dasar genit. Abel menyusul nyonya besar yang sedang duduk di sofa. Terlihat Arvas tidak nyaman berada di dekatnya. Tangisan Arvas terdengar, tetapi wanita itu tidak marah dan mencoba membujuknya. Tidak mau sama Grandma. Tanyanya dengan cemberut. Rasanya dia sedih cucunya tidak mau digendong olehnya. Dia mencoba membujuk Arvas lagi, tetapi tetap saja Arvas tidak mau kalau digendong sama grandmanya sampai-sampai dia menangis hingga keluar air matanya. Tidak tega melihat cucunya yang menangis, wanita itu pun memanggil babsitternya Arvas dengan kesal. Hei kamu, cepat tenangkan Eyal. Titahnya dengan galak. Abel hanya bisa sabar saja. Padahal dia yang membuat nangis, Abel pula yang mau dia marahkan karena Arvas yang menangis. Iya nyonya. Ucap Abel dengan sopan. Dia harus bermuka dua di depan nyonya besar yang sangat sombong ini. Benar-benar sangatlah menyebalkan sekali. Abel menimang dan menepuk-nepuk bokong Arvas dan mengusap punggungnya agar dia tidak menangis lagi. Sayang jangan nangis ya. Ini sus Abel di sini. Gumam Abel dengan sangat lembut. Nyonya besar itu melihat cara Abel menenangkan Arvas. Wanita itu hanya diam sambil melipat satu kakinya di kaki satu lagi, melipat tangannya di depan dada. Abel sedikit risih melihat tatapan wanita yang sedang mengawasinya itu, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang sambil menggendong Arvas. Tiba-tiba seseorang datang dan menyapa wanita itu. Nyonya Emily. Sapanya sambil menunduk hormat. Kepala pelayan tidak tahu kalau nyonya besar datang ke kediaman ini. Di mana putraku itu? Tanyanya langsung menatap kepala pelayan dengan wajah angkuhnya. Maaf nyonya. Tuan sedang pergi, saya tidak tahu Tuan kemana. Jawabnya dengan sopan. Terdengar helaan nafas kasar dari Nyonya Emily. Anak itu tidak pernah betah sekali di negara ini, selalu pergi sibuk bekerja. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara, bahkan Abel pun hanya diam saja sambil menggendong Arvas. Untuk saja Arvas sudah tenang dan tidak menangis lagi. Dia bersandar pada dada Abel yang terasa sangat empuk. Tahu sekali bocah kecil ini mana yang empuk. Batin Abel melihat Arvas yang nyaman dalam pelukannya. Apa nyonya ingin makan atau meminum sesuatu? Saya akan menyajikannya untuk nyonya. Ucap kepala pelayan, tetapi Nyonya Emily menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku hanya sebentar saja di sini. Ucapnya yang langsung beranjak dan mendekati Abel dan Arvas. Wanita itu menatap cucu tampannya yang sudah diam. Dia mengusap kepala Arvas dengan lembut dan setelahnya menatap Abel dengan tatapan tajam. Jika berani kamu melukai cucuku sedikit saja, maka bersiap kamu akan aku cincang sampai mati. Abel hanya diam sambil menelan salivanya. Tatapan tajam dan ancaman itu sama persis dengan Lian yang mengancamnya. Iya nyonya. Jawabnya dengan patuh. Dalam hati Abel dia berdegup dengan sangat kencang sekali. Dia harus memberikan peringatan untuk babysitter ini. Tidak akan Emily biarkan jika Abel sampai melukai pewaris dari keluarga Valentino. Kamu ingat baik-baik ya. Tidak akan selamat kamu meski kamu lari sampai ke ujung neraka sekalipun. Ancamnya lagi, lalu Abel hanya bisa menganggukkan kepalanya saja. Iya nyonya. Jawab Abel dengan pelan. Bagus. Emily langsung pergi dari sana dengan diikuti oleh beberapa pengawal. Kaki Abel langsung lemas saat kepergian wanita itu.
Kak, aku kenapa bisa bekerja di rumah orang yang sakit semua isinya? Batin Abel yang kini wajahnya sudah berkeringat dingin.